Assalamualaikum teman-teman semua. Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Dan kali ini aku mau sharing sedikit tentang kata kerja dalam bahasa Jerman yang dia penggunaannya itu dipisah gitu ya. Atau bisa disebut juga adalah trennbare Verben. Trennbar. Jadi dapat dipisah. Jadi tidak semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu bisa dipisah, teman-teman. Pemisahan itu dikarenakan adanya awalan pada kata kerjanya. Dan itu tuh memberi arti yang berbeda penambahan awalan tersebut. Lalu kapan kita menggunakan kata kerja itu? Nah, waktu kita ingin menggunakan kalimat tersebut atau arti kata dalam kata kerja itu. Jadi ketika kita pakai kata kerja itu dan dia termasuk trennbar, otomatis kita pakai dan trennbar dan bentuknya juga harus dipisah. Apakah ada ciri-ciri atau penanda untuk kata kerja trennbar tersebut? Ya, ada, teman-teman. Ya, di sini ada biasanya berawalan up, an, auf, aus, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, vor, weg, zu, zurück, dan zusammen. Ini hanya beberapa saja, masih ada awalan atau imbuhan-imbuhan yang lain juga. Lalu bagaimana perbedaannya dengan kata kerja yang biasa yang ditambah dengan ga? Ini di sini sudah ada contoh, ada kata anrufen. Biasanya kan kita taunya ada rufen saja ya, memanggil. Dia ada penambahan an di sini. Oke, jadi ada prefiks an, lalu dia berarti menelpon untuk artinya sendiri. Oke, jadi nanti yang kita konjugasikan adalah yang rufennya, sedangkan an di depan itu kita taruh di paling belakang sebelum koma atau sebelum titik. Jadi intinya di akhir kalimat. Misalkan saya menelpon ibuku. Ich rufe. Jadi kan rufennya dikonjugasikan sama seperti biasa. Ich rufe meine Mutter an. Jangan lupa, an di sini kita melakukan suatu penekanan atau beton. Untuk apa dilakukan suatu penekanan? Nah, penekanan tersebut agar pendengar dapat memahami bahwa itu adalah trennbar. Oh, jadi kan beda arti. Misalnya kakak bilang ich rufe meine Mutter saja tanpa annya lirih atau tidak begitu terdengar. Nah, kita yang sembayang dengar kan, oh saya memanggil ibu, bukan saya menelpon ibu. Gitu ya, Kak. Jadinya untuk yang akhiran di sini prefiksnya ditekan. Misalkan kita ganti subjeknya, jangan khawatir. Nah, ini yang dikonjugasikan adalah yang biasa kata kerja ininya. Sedangkan A-nya di belakang. Ruft, nita, an. R karena endungnya T ya, rufen jadi ruft. Sedangkan untuk kata kerja biasa, misal di sini ada rufen, memanggil. Du rufst Rudi. Ini akan jauh berbeda, makanya sangatlah penting untuk menekankan ini agar terlihat perbedaan artinya atau maksud tujuan dia berbicara untuk misalnya lawan bicara kita. Selain anrufen, ini ada beberapa daftar kata kerja yang trennbar. Nah, ini untuk yang warna merah, ini kita letakkan nanti di paling akhir kalimat. Misal ada einladen, mengundang, anfangen, memulai, abholen, menjemput, mitbringen, membawakan, anrufen, menelpon, mitkommen, ikut, einsammeln, patungan, yang mengumpulkan uang, aufstehen, bangun tidur, einkaufen, berbelanja, umziehen, pindahan, anziehen, memakai baju, ankommen, das ist tiba, aufmachen, membuka,
machen, das menghidupkan, zumachen, menutup. Sedangkan ada ausschalten, mematikan, aussehen, terlihat atau nampak, Fernsehen, menonton TV, anmelden, mendaftarkan diri ya, mendaftarkan, dan ada ausfüllen, das mengisi formulir. Oke, kita lihat di sini ada 3, ada machen dengan prefix yang berbeda. Ada auf, an, zu. Nah, ini jangan sampai keliru nanti karena bisa merubah arti. Aufmachen, anmachen, zumachen. Oke, jangan sampai salah untuk membedakannya. Lalu, misalkan ya, ini saya berikan satu contoh kalimat. Misal berbelanja, einkaufen. Nah, di sini ada kata einkaufen. Misal kita mau bilang Lena berbelanja di pasar. Oke. Berbelanja pilih buah ya. Berbelanja buah di pasar. Oke. Berarti di sini kita pakai kata berbelanja dari sisi einkaufen, yang kita konjugasikan kaufen-nya, nya nanti kita taruh paling belakang sendiri. Jadi di sini Lena, kaufen untuk Lena karena orang ketiga ya, RCS, dia perempuan. Jadi kita lihat endungnya, endung akhir kata kerjanya di sisi T. Berarti di sini Lena kauft buah, das ist das Obst, di pasar. Di pasar, das ist auf dem Markt. So. Jangan lupa yang terakhir ada ein-nya. Nah, ini jangan sampai lupa. Lena kauft das Obst auf dem Markt ein. Seperti itu, Kak. Ini satu contoh, nanti kalian bisa memvariasikan ya, mencoba kata kerja ini dibikin kalimat gitu. Baik itu kalimat pernyataan ataupun kalimatannya. Nanti di bawah sudah ada contoh kalimatannya. Dan ada juga kata kerja yang dia seperti ada awalan, tapi dia bukan trennbar. Oder nicht trennbare Verben. Kata kerjanya berawalan tapi nggak bisa dipisah. Di sini ya, ada contohnya di sini untuk awalan seperti be, empf, en, gemisverser itu tidak bisa dipisah. Misalkan contohnya ada besuhan. Kalian mungkin sudah tahu kalau suchen aja dasi mencari, tapi besuhan itu tidak bisa. Besuhan mempunyai arti tersendiri dan itu merupakan satu kata kerja utuh ya, jadi dia bukan yang dipisah. Besuhan dari mengunjungi. Nah, itu merupakan emang beda arti juga ya sih ya. Ada besuhan. Nah, di sini untuk awalan be dia tidak bisa dipisah. Untuk artinya bisa kita lihat di bawahnya. Besuhan, mengunjungi, bekommen, mendapatkan, benutzen, menggunakan, bestellen mesan makanan atau mesan apa gitu ya. Dan ada beschäftigen, das meninjau satu tempat. Dan kalau yang mengunjungi besuchen, das ist lebih ke person ya, mengunjungi familie kayak gitu, jadi lebih ke orang kok mengunjungi. Sedangkan untuk mengunjungi suatu tempat, nah itu kita bilangnya meninjau, das ist beschäftigen. Dan ada bezahlen, membayar, entschuldigen, minta maaf, erklären, menerangkan, erlauben, mengizinkan, gefallen, menyukai. Itu untuk awalan er. Lalu ada juga dia yang ge. Nah, gehören, milik, übertragen, menayangkan, übersetzen, menerjemahkan, überweisen, mentransfer, verkaufen, das ist menjual, vermieten, menyewakan,
verstehen, memahami, dan ada wiederholen, mengulangi. Nah, ini merupakan seperti kata kerja yang dia seperti ada awalannya, tapi itu bukanlah trennbar. Dan ini contoh untuk menggunakan kata kerja trennbar itu sendiri, misalkan dalam kalimat pernyataan oder ausgesagt. Itu ausgesagt. Aku berbelanja buah di supermarket pada hari Senin. Nah, di sini ada aku ya, ich berbelanja, das ist einkaufen, buah Obst di supermarket, im Supermarkt pada hari Senin am Montag. Tinggal kita susun saja einkaufen-nya, berarti yang kita konjugasikan kaufen, I-nya kita taruh di paling belakang. Ich kaufe Obst am Montag im Supermarkt ein. Jadi misalkan kakak bingung untuk menuliskan einkaufen itu seperti apa kalimatnya, nah ini kita bisa buat dulu itu untuk belajar ya. Nanti kalau sudah profi nggak usah pakai cara seperti ini. Misalnya di sini ada ich, kita tulis dulu ich, langsung kaufe, terus I-nya kita taruh paling belakang sendiri. Nah, lalu untuk bagian yang kosong kita isikan untuk keterangan-keterangannya yang lain gitu. Nah, tapi nanti misalkan untuk sprechen, berbicara, itu alangkah baiknya kita juga mengingat ya kata kerja yang kita pakai tadi apakah trennbar atau bukan. Jangan sampai revisnya ini ketinggalan. Ich kaufe Obst am Montag im Supermarkt ein. Jangan lupa ditekan. Und dann ada W-Fragen atau kalimat tanya dengan W-Frage. Zum Beispiel, kamu berbelanja apa pada hari Senin di supermarket? Jadi apa ya, kata tanya ada was. Jadi kan kalimat tanya ada dua, ada yang W-Fragen sama ja oder nein. Kebetulan ini untuk yang W-Fragen. Was du einkaufen im Supermarkt am Montag? Was kaufst du am Montag im Supermarkt ein? Apa yang kamu beli pada hari Senin di supermarket? Jadi ini sama juga pembentukan W-Fragen. Jadi ada W-Fragen, kata kerja, subjek dengan keterangan-keterangan lain. Kemudian jangan lupa prefix untuk trennbarnya, einkaufen ya ein, taruh di paling belakang sendiri. Sedangkan untuk ja oder nein Frage, kalimat tanya ja oder nein atau apakah dalam bahasa Indonesia ya, apakah kamu berbelanja buah di supermarket pada hari Senin? Ini ada kamu harusnya du ya. Nah, this is du, bukan ich. Oke. Ini du. Einkaufen ada im Supermarkt am Montag und dann ada Obst. Nah, apakah kamu berbelanja? Karena di sini kalau apakah otomatis dia nggak ada W-Fragennya. Jadi kita kata kerja dulu. Ada kaufen, untuk du jadi kaufs, I-nya nanti taruh paling belakang. Kaufst du Obst am Montag im Supermarkt ein? Jadi seperti itu. Kaufst du Obst am Montag im Supermarkt ein? Nanti jawabannya tinggal ya oder nein. Seperti itu saja. Misalkan ini diganti apakah kalian, tinggal kalian adalah ir, endungnya dengan t. Jadi untuk kaufen, untuk ir itu kauf ya, das ist mit t. Kauf ihr Obst am Montag im Supermarkt ein? Apakah kalian kaufen, membeli buah pada hari Senin di supermarket? Oke teman-teman, jadi itu contoh penggunaan trennbare Verben. Ini hanya sebagian kecil saja yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Oke. Dan jangan menyerah, jangan putus asa dalam belajar bahasa Jerman. Oke, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang penting rajin, continue, diulang lagi, kita tambah
perbendaharaan kata. Nah, lalu juga kita beranikan diri untuk ngobrol tentang expression apa saja tentang kata kalimat yang telah kalian pelajari. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih Vilendang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.